part kelima, setelah ditutup dengan keberangkatan Warwick, Sumi, dan Gucci, akhirnya kita kembali lagi dengan Hunma dan Borg. Mereka yang sedang menaiki vulkan terjatuh di sebuah daerah yang dipenuhi dengan bangunan asrama. Akhirnya mereka bermain-main sebentar di tempat tersebut. 이게 다 뭐야? 완전 신나겠다. 같이 가. Diceritakan di asrama itu diatur oleh kepala sekolah yang sangat kejam, yang tak segan memenjarakan muridnya jika tidak mematuhi peraturan sekolah. Para murid dipaksa belajar agar menjadi pintar, dan kepintaran mereka pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh sang kepala sekolah, yang ternyata ialah takers kuda yang bernama Jilogun. Ia menyamar menjadi kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah yang asli ia kurung di ruangan rahasianya. Di balik itu semua, ada seorang murid yang menyadari kejanggalan dari asrama tersebut. Ia adalah Arthur. Tak sengaja ia bertemu dengan Hunma dan Borg, dan akhirnya mereka pun bermain bersama. Merasa terasingkan karena Borg bermain dengan Arthur, Hunma pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba, Borg dan Arthur kedatangan Jilogun dan anak buahnya. Mereka bertujuan untuk menangkap Arthur dan mengurungnya kembali di asrama itu. Akhirnya Borg pun tak tinggal diam dan melindungi Arthur. Namun kekuatan Borg masih belum bisa mengalahkan Jilogun. Pada akhirnya keduanya pun dikurung di asrama kembali. Sedangkan Hunma masih belum menyadari bahwa temannya sudah tertangkap di asrama. Borg berusaha menghancurkan tembok untuk bisa keluar, namun dirinya malah menemukan tempat kepala sekolah yang asli dikurung. Dan ketiganya pun akhirnya bisa melarikan diri. Pelarian mereka dihentikan Jilogun dan anak buahnya. Borg pun menyuruh kepala sekolah dan Arthur pergi, sedangkan dirinya akan mengulur waktu. Akhirnya Borg pun bertarung kembali melawan Jilogun. Di saat-saat genting, datanglah Hunma dan melindungi Borg dari serangan roda Jilogun. Kini keduanya pun berbaikan dan dengan mudah Jilogun pun akhirnya dikalahkan. Takers ke-9 pun akhirnya bisa dimusnahkan.
Di sisi lain, Warwick dan Sumi telah tiba di sebuah desa yang penuh dengan bunga. Bahkan para warga desa bertani untuk menanam bunga itu. Kita diperkenalkan dengan gadis buta bernama Mia. Kedatangan Warwick dan Sumi disambut baik oleh Mia karena Mia merasa Sumi dan Warwick ialah orang baik. 부지랑 뒤에서 따라와. 그래, 알았어. Pada malam harinya, ketika Sumi berjalan sendiri bersama Gucci, tiba-tiba desa bagian utara diserang oleh seorang takers banteng bernama Huto. Motif penyerangan Huto dan anak buahnya para Diamond masih belum diketahui secara pasti. Namun Sumi yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan melawan Huto. Karena bertarung dan melindungi warga desa secara bersamaan, akhirnya Sumi pun dikalahkan dan dipenjara bersama warga desa. Gucci yang tak menggunakan tubuh tambahannya pun hanya bisa pasrah dan mencari keberadaan Warwick. Setelah bertemu dengan Warwick, Gucci pun mengatakan bahwa Sumi telah ditangkap dan pada akhirnya Warwick pun pergi untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Mia yang ingin membantu Warwick pun membuat sebuah ramuan bunga yang ia padatkan menjadi sebuah bola. Nah, di sisi lain, Warwick pun bertarung dengan Huto. Terlihat perbedaan kekuatan yang sangat besar dari keduanya. Mia pun datang dan melemparkan ramuan dari bolanya yang membuat Huto kesakitan. Ternyata alasan Huto dan anak buahnya menyerang desa, yaitu bunga yang warga desa tanam adalah kelemahan Huto yang membuatnya ingin menghanguskan desa tersebut. Sumi pun join the war dan keduanya pun berusaha mengalahkan Huto.
ditambah dengan Guci, mereka masih kesulitan mengalahkan banteng itu. Akhirnya, dengan menggabungkan ramuan bunga yang dibuat para warga desa, Guci pun melempar bola tersebut dan tepat mengenai Huto. Akhirnya, Huto pun kesakitan dan lemas tak berdaya. Tak melewatkan kesempatan itu, Sumi pun menyerap Huto. Dan akhirnya, kedamaian kembali ke desa itu. Dan perjalanan Max Master ini masih terus berlanjut. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton sampai part kelima ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. See you next video. Adios di Caramelos. Sampai jumpa dan terima kasih.